bersama Heru Madi. Bintang tamu kita pada kesempatan kali ini yaitu Ida Resmadi. Beliau adalah penulis buku jurnalisme musik, sekaligus dosen juga di Com University. Kita akan coba ngobrol dengan beliau seputar industri musik di tengah COVID-19. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Mas Idar. Selamat malam. Selamat malam, Mas Urko. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas Urko, sehat? Alhamdulillah. Ya, kita ini Mas Idar. Saya coba ngobrol-ngobrol nih sama Mas Idar, ngobrol santai lah. Intinya Mas Idar kita sharing seputar pengalaman Mas Idar sebagai penulis dan periset terkait bidang musik. Nanti mungkin bisa cerita terkait bagaimana sih kehidupan para industri musik di era COVID ini. Ya kalau ngomongin dampak COVID-19 di industri musik ini sangat terasa pasti ya. Kayaknya memang semua industri mungkin ya terasa dampak ini gitu. Cuman musik juga terasa paling signifikan, paling gampang itu ya pertunjukan udah jelas itu nggak ada karena mengumpulkan banyak orang gitu, pertunjukan itu udah nggak ada. Terus pertunjukan baik itu di festival, ya kafe, bar dan sebagainya itu udah otomatis pasti nggak ada gitu. Jadi ya itu ada mata rantai dampak ekonomi yang terasa gitu, terutama para pelaku event ya, pertunjukan musik tadi gitu. Itu dampaknya aja gak hanya ke si musisinya itu sendiri atau ke si band, bahkan kru tuh. Jadi beberapa teman-teman gue juga yang band gitu, yang ngeband gitu, musisi, mereka itu yang lebih ngepeduliin tuh nasib kru gitu, karena kan nasib kru itu yang jelas paling terdampak gitu, karena kan kalau band lebih ada share yang lebih lah di manajemen, tapi kan kalau kru itu benar-benar menggantungkan pendapatannya itu dari panggung dan panggung demi panggung gitu. Itu pertama. Kru itu event atau IO gitu ya? Bagian dari IO kru bukan, beda. Kru band kan kalau di sebuah band tuh ada personil ya, pemain player utamanya, ada krunya nih, kru gitar, kru bass, kru drum, sound engineer. Nah ini paling terdampak karena biasanya kan kalau si band, terutama band yang udah agak mapan kan udah lebih established tuh pastilah punya cast lah dan sebagainya. Tapi kan kalau kru ini benar-benar menggantungkan pendapatannya itu yaitu tadi dari panggung dengan nggak adanya event ya otomatis paling terdampak itu si kru band gitu. Ya selain tadi si bandnya itu sendiri, manajemen band, kru dan sebagainya, IO lah jelas. IO paling terdampak, ada beberapa yang terpaksa cancel gitu, bahkan promotor juga terpaksa harus meng-cancel beberapa pertunjukan. Jelas itu ada 2 festival besar kalau nggak salah, Hammer Sonic itu harus diundur, itu padahal udah ngundang Slipknot. Akhirnya kan nggak jadi gitu karena Slipknot juga di Amerikanya juga lagi parah banget wabah ini. Terus ada festival Lala Fest itu juga diundur, yaitu dua festival Lala Fest di Bandung tuh yang di Cikole itu juga terpaksa diundur. Jadi memang ya kejadian ini mungkin paling berdampak cukup signifikan gitu, karena semua band itu belum menemukan opsi jalan terbaiknya itu apa gitu. Maksudnya kayak selama ini kan kalau di dunia musik otomatis pendapatan nomor 1 itu panggung atau pertunjukan gitu, itu paling gede lah dibandingkan royalti gitu ya, ataupun merchandise gitu ya. Jadi pertunjukan tuh masih kasarnya pendapatan 70% atau 80% mungkin band itu dari panggung gitu. Jadi otomatis dengan nggak ada panggung itu kan ya itu tadi gitu, bisa dibilang 80% pendapatan hilang gitu. Nah gitu sih. Jadi dan si industri musik atau si pelaku musik ini belum mengetahui kayak opsi selain pertunjukan musik itu apa yang berdampak secara ekonomi ya, berdampak secara ekonomi itu apa gitu, belum ada karena memang paling gede di panggung. Nah beberapa memang ada beberapa yang bikin kayak kemarin tuh narasi ya, Najwa Shihab tuh narasi ya. Ya, narasi TV. Narasi, terus ada beberapa sebutannya media mungkin atau juga kolektif itu yang bikin konser streaming gitu. Sempatlah kemarin itu narasi bikin konser di rumah aja. Terus juga ada beberapa inisiasi, kemarin ada beberapa brand juga termasuk bikin konser. Ya, akhirnya yang dimanfaatkan itu seperti itu aja sih, konser online aja gitu, konser online yang dimana sebetulnya kan di sini bisa terlihat
bahwa si band itu harus punya kemampuan digital yang baik gitu. Maksudnya dalam artian ya digital yang baik itu ya secara produksi harus bagus, juga dia itu harus ya maksudnya jadi kebiasaan baru lah buat si band gitu, dimana ya pasti bedanya kalau kita ngeband itu jamming di studio atau di panggung itu kan ada kesalahan gitar dikit tuh, oh ini salah, gue masuk sebelah sini, drum masuk sebelah sini. Ini kan di rumah masing-masing gitu, bayangin 4 personil, satu di rumah masing-masing kan pasti agak harus adaptasi lah ke arah-arah seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi sih sekarang inisiasi udah mulai banyak sih kalau di komunitas musik, kayak talk show online, diskusi, konser di rumah aja itu tuh udah mulai banyak lah, konser online dan sebagainya. Ada yang bersifat donasi, ada yang juga bersifat komersial, workshop juga sudah mulai ada gitu. Ya. Tadi menarik Mas Idar, yang konser di rumah aja itu, yang menurut pengetahuan Mas Idar itu umumnya itu profit atau non profit sebenarnya itu? Kalau nggak salah non profit ya, itu kan buat donasi buat si korban COVID ini sih kalau nggak salah ya. Tapi ya ya itu tadi terlepas dari ini apakah skemanya seperti apa, tapi donasi atau bukan, tapi itu tadi ini jadi suatu hal baru lah mungkin ya, normal. Kalau kata Everton Kaca ini normal yang baru gitu, kayak semua band ya harus ternyata digital ini atau online ini, digital ini ternyata peluang yang selama ini mungkin tidak terlalu baik. Selama ini kan kalau digital tuh ngomong cuma streaming aja kan, kayak streaming kayak lu bikin lagu terus masuk ke Spotify, masuk ke digital streaming gitu. Tapi ada satu ruang atau satu ruang digital yang memang jarang dilakukan, yaitu konser online, menyapa secara jarak. Jadi selama ini kan memang betul-betul offline gitu. Ini kan mungkin ya perlu didukung dengan teknologi yang cukup kapan juga ya, maksudnya ya nggak tahu ke depannya kan dengan 5G ya isunya gitu kan. Kalau ini ya otomatis semuanya udah serba digital. Kita sudah berada di gerbang itu sih kalau kata gue, kita udah di masa yang akan datang. Hal-hal yang kita anggap sekarang ini baru gitu ya, nonton konser online, talk show online, itu tuh mungkin ya hal yang ke depan itu bukan hal yang asing lagi lah gitu. Iya. Mungkin nantinya akan ada aplikasi kayak Semule gitu Mas Faidar ya, lebih banyak ya. Nah, ya mungkin akan ada aplikasi-aplikasi. Ya jadi ini kan ke isu teknologinya juga gitu kan, cukup ya memberikan banyak peluang lah. Ada beberapa yang udah mulai ngulik format yang ideal digital itu seperti, cuman kan tantangannya memang tidak belum merata ya si internet di Indonesia itu ya, masih ya mungkin kota besar lah yang masih bisa mengakses. Ya kayak kalau gue juga ngajar itu kan, kalau yang di luar Jawa itu udah otomatis, aduh Pak sinyalnya nggak dapat Pak, aduh maaf Pak, ada lost internet, bisa ngumpulin tugas sekarang, maksudnya banyak lah kasus seperti itu. Jadi ini harus hanya bisa tumbuh ketika ya kita nggak tahu ya, ketika si internet itu udah bisa nah, karena memang tantangannya masih di situ lah, masih di teknologinya infrastruktur gitu. Ya, infrastruktur terus ya itu tadi kecakapan si musisinya ya, memanfaatkan peluang digital itu jadi peluang. Kan selama ini memang lebih banyaknya itu donasi ya, didonasi, tapi belum kalau bisnis model itu kan jelas ya. Kalau offline tuh, kalau panggung pertunjukan kan kayak rokok, untuk perusahaan startup, Bukalapak gitu, Tokopedia misalkan, atau beberapa yang sering bikin OVO gitu ya, pertunjukan musik gitu, Gojek misalkan. Itu kan jelas ya ada dampaknya, rame, terlihat, terus antusias. Tapi kan kalau online ini tuh si generate bisnis modelnya itu yang perlu diperhatikan. Nah, kasarnya semuanya itu masih meraba-raba lah, belum ada rumus yang pasti. Kalau biasanya kan kalau offline itu jelas lah, kamu tour, gandeng satu sponsor, dapetin brand, terus tinggal masukin campaign dari brand tersebut, udah lah. Tapi kan kalau online ini ya gimana gitu, ini tuh belum pasti, karena kan apakah nonton, misalkan jumlah penonton atau bagaimana. Jadi semuanya lagi mencoba sih. Cuman itu tadi inisiasi sudah mulai ada sebetulnya, cuman secara ekonomi belum terlihat lah kasar. Itu tadi konser pun masih donasi ya, kayak donasi, konser donasi udah mulai banyak tuh, konser donasi, talk show. Ya mungkin nggak tahu apakah ini kegabutan musisi aja gitu, musisi udah mulai banyak bikin jamming. Itu non berbayar ya, jamming iseng lah kasarnya di rumah masing-masing, kayak Bara Suara bikin. Ada juga kemarin talk show kayak Sound from the Corner itu bikin juga. Jadi
baru sebatas itu sih, baru kayak oh ya itu tadi menurut gue sih ini transisi aja sih, transisi Ya. atau adaptasi menuju normal yang baru itu gitu, mungkin nanti ya udah nggak asing lagi. Ya, itu menarik yang saya lihat juga Mas, ada satu musisi ya, kalau nggak salah tuh Iksan Skuter itu, dia Oh buat ya, Iksan namanya Skuter. konser online tuh di YouTube gitu tiap hari Sabtu malam kalau nggak salah. Nah itu mungkin nanti akan Iya. ada apa mainstream baru kayak gitu mungkin nantinya ya. Betul ya, akhirnya ini itu tadi gue pikir bahwa ini harus dari si band tuh melek digitalnya itu udah sangat harus terasa banget. Sekarang itu kan masih ada gap ya, gitu yang kelihatan banget band yang melek digital ketika ada COVID ini tuh benar-benar manfaatin gitu. Mereka bikin aktivasi, bikin program, entah berbayar atau enggak ya, mereka apa ya kasarnya ya bikin aja gitu, konser di rumah, konser seadanya dengan ya kayak tadi Bara Suara tadi, Iksan Skuter dan sebagainya, itu udah mulai banyak ada inisiasi. Tapi ya ada juga yang banyak juga sih band yang aja nggak ada apa-apa juga, itu banyak juga gitu yang nggak ngapa-ngapain lah kasarnya gitu. Jadi memang ini harus ditingkatkan si melek literasinya ya, kalau menurut gue sih nggak hanya masalah infrastruktur tadi, ya kasarnya ya melek literasi itu memanfaatkan teknologi yang ada digital ini sehingga kamu bisa manfaatin ini menjadi sebuah peluang yang baru gitu. Karena kan itu tadi secara bisnis ini belum tahu nih ke arah mana gitu. Meskipun kalau melihat akhir-akhir ini kan sudah mulai ada tuh brand-brand sudah mulai berani nih. Kayak kemarin Saset Particular itu di bawah satu perusahaan rokok misalkan. Terus ada juga perusahaan salah satu brand rokok di Bandung sudah mulai nih aktivasi online. Cuman itu tadi kan parameternya agak beda gitu kan. Kalau offline itu udah jelas nih 1.000 orang terlihat antusias. Kalau ini kan nggak ada maksudnya kan parameternya masih apakah hanya dari yang subscribe. Kan kalau nonton di online apalagi IG live gitu kan udah bisa masuk keluar gitu kan. Iya, betul. Masih secara data gitu ya, kuantifikasi mungkin nggak tahu gitu apakah itu valid atau enggak gitu, ketika karena sering juga gue juga kan habisnya gitu lihat IG, bosan 5 menit 10 menit itu udah keluar gitu kan, aduh ini musiknya udah nggak seru, bisa keluar. Kemudian kalau konser itu nggak bisa kan, kayak tapi lu nggak suka tapi lu udah bayar tiket, terus lu udah ada di venue tersebut, di acara tersebut, ya lu ya kalau nggak suka misalkan tinggal makan, tapi kan lu secara kuantifikasi udah terhitung menjadi pengunjung konser tersebut gitu. Ya. Ya itu aja sih sebenarnya, kayak semuanya itu kayak masih adaptasi, semuanya itu masih transisi, tapi ini menjadi peluang-peluang baru sebetulnya. Ini harus itu tadi peningkatannya nggak hanya infrastruktur tapi melek digitalnya juga gitu, bagaimana ini dimanfaatin dengan baik dengan konsep yang bagus, maksudnya jadi adu konsep juga gitu, ngadu konsep seperti apa aja konsepnya gitu. Ya menarik Mas Idar. Saya kira ini ya, apa namanya, infrastruktur tadi kan kedepannya dengan adanya seperti ini kan harus bagus ya infrastruktur internet. Ya. Artinya apa namanya kan tugasnya pemerintah lah dalam hal ini untuk betul. meratakan infrastruktur internet itu satu. Yang kedua dalam sisi industri itu sendiri ya, kita tahu industri musik kan industri kreatif. Tadi Mas Idar mengatakan ini akan ada namanya bisnis model baru nih di era ke depan nih ya kan, yang dipicu oleh COVID ini. Ya mungkin benar kata Mas Idar tadi. Jadi apa namanya, pertama musisinya apa namanya mikirin gitu ya gimana cara dia bisa tetap berkreasi, terus nanti didukung, biasanya kan kreatif didukung oleh sponsorship Mas Idar ya. Ya betul. Ya, jadi akhirnya gini, selama ini kalau di musik kan ya itu tadi, kalau ngomongin bisnis panggung, bisnis lah, ngomongin bisnis kan paling gede manggung udah jelas gitu ya, 80%, sisanya merchandise. Jualan merchandise. Sisanya lagi kan kalau kalau ada aktivasi lah, dia misalkan disupport oleh satu brand, dia di endorse oleh satu brand misalkan itu gitu. Nah selama ini memang si digital itu jarang tertengok pisan gitu, maksudnya pemanfaatan paling banyak itu ya itu tadi cuma streaming aja. Nah ini menjadi peluang baru bahwa konten kreator tuh harus jadi, itu tadi kenapa gue bilang ini harus jadi, dulu tuh setiap band tuh harus melek digital, karena ini jadi peluang semua band itu jadi konten kreator gitu. Ya jadi konten kreator gitu, ini tuh gitu kan. Selama ini kan nggak ada ya si band memanfaatkan kalau ngomongin Instagram paling upload poster acara, terus apalagi lah paling foto-foto, ya maksudnya paling misalkan ada info lagi mau manggung di sini. Tapi kan dengan adanya ini tuh jadi dituntut harus lebih kreatif lagi nih, jadi konten kreator yang lu harus ngapain lagi nih, harus unik lagi, harus beda lagi, harus berkreasi lagi, karena ini bisa jadi satu peluang bisnis baru gitu. Seperti itu sih. Jadi ya akhirnya ini menuntut si band itu melek digital untuk lu bisa jadi konten kreator sih gitu. Jadi gak hanya bisnis modelnya, gak hanya panggung, gak hanya
Gak hanya merchandise, gak hanya kerja sama endorse misalkan. Ini menjadi peluang baru pemanfaatan sosial media, Instagram, YouTube, TikTok gitu, menjadi peluang bisnis baru gitu, menjadi bisnis model di inovasi baru ya, inovasi bisnis model di jadi konten kreator yang biasanya lu jualnya itu kan karya musik di panggung, ada fans bayar, lu nyanyi gitu. Ini kan harus mengolah lagi lah. Entah dengan konsep talk show, konsep workshop, konsep belajar les gitar berbayar lah gitu atau apalah gitu. Jadi kayak si konten kreator itu harus dibikin. Sama satu lagi yang gue lupa, band tuh harus melek finansial kalau kata gue mah. Itu yang lost sekarang tuh. Gimana itu melek finansial itu? Ya maksudnya selama ini kan band, terutama band independen ya di lingkungan gue gitu ya. Kalau levelnya mungkin udah band gede ya udah ada akuntan lah kasarnya yang mengurusi gitu ya. Jadi kan kalau level yang paling terdampak itu kan band independen ya, memang menggantungkannya itu dari panggung. Ya. Apa? Band indie. Ya band indie gitu yang menggantungkannya itu dari panggung, menggantungkannya itu dari sponsor misalkan. Ya selama ini kan hanya kas gitu, tapi kan melek finansial kayak persoalan asuransi, persoalan dana darurat, apalagi sampai investasi kan belum banyak gitu band yang berpikir ke arah itu. Rata-rata kan band itu dapat panggung, masuk kas, gajian, udah masuk panggung, masuk kas, gajian. Kas itu kan beda dengan dana darurat. Kalau kas kan dipakai produksi ya. Entah lu mau beli alat baru, lu mau tour, atau lu mau rekaman, itu kan kas gitu. Tapi kan melek finansial itu ada beberapa komponen ya, kayak perusahaan atau kayak kita belajar finansial literasi kan harus ada 4 komponen tuh, harus sudah ada tuh, punya tabungan atau kas, punya dana darurat di mana yang ini kondisi darurat, punya asuransi, jaminan, sama punya investasi. Kan kita harus memiliki 4 itu ya, 4 kalau udah yang finansial literasi. Rata-rata band tuh jarang lah sampai investasi mungkin nggak terlalu banyak gitu. Sampai dia punya bisnis lain di luar si musik gitu. Rata-rata beberapa band mungkin sudah ada punya kafe, punya label rekaman, punya agensi gitu. Tapi yang lebih penting lagi itu tadi pengelolaan, terutama aspek dana darurat gitu. Ini kan gua nanya ke teman-teman gua gitu di Bandung, nggak pada mulai kepikiran ketika wabah kita mah harus ada gitu, sisihin untuk dan nggak dipakai aja gitu. Jadi memang perlu ya infrastruktur teknologi, konten kreator atau melek digital, sama ya melek literasi finansial. Kalau kata gue mah harus belajar finansial yang benar. Karena kan rata-rata apalagi band indie kan mungkin jarang lah yang punya akuntan yang bisa mengembangkan ya itu tadi ya, si literasi finansialnya gitu. Lebih banyaknya ya udah cash flow aja gitu, masuk cash flow gitu aja sih. Oke. Berarti intinya inilah harus punya ini ya Mas ya. Harus bisa survive. Ya kan, betul. Jadi harusnya ini tuh harus jadi skill baru yang ya kalau ini melihat satu sisi itu, ini harus menjadi peluang lah untuk belajar skill baru sih teman-teman. Itu tadi personil band dituntut kan menjadi konten kreator itu gak mudah gitu kan, untuk tampil menjadi konten kreator. Termasuk finansial literasi kan gak mudah gitu kan, harus belajar gitu kan, masalah menyisihkan uang, masalah anggarannya gimana, posnya gimana, itu kan perlu belajar. Tapi itu tadi dengan dampak COVID ini harusnya gitu itu membuat tahap baru si band itu menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih profesional lah. Jadi bukan lagi sekedar ya udah gitu manggung dapat duit ya udah gitu aja. Tapi ya itu tadi gitu, dia harus memikirkan bisnis model lain, dia harus juga memikirkan peluang-peluang itu tadi, finansial literasi yang bagus gitu. Jadi harusnya sih kesana sih. Ini menurut gue sih dari ngelihat dinamikanya itu sih di dunia musik yang perlu dipikirin gitu. Ya. Tapi ini masih masalahnya ini ya. Mengapa kadang-kadang banyak musisi yang tidak terlalu concern di hal finansial? Karena kadang-kadang dua hal ini kadang-kadang di beberapa musisi itu terpisah antara fungsi ekonomi dan kreatif gitu. Kreatif ya. Kreatif ini kan ada hal yang terpisah gitu kan. Betul. Iya. Ya itu tadi akhirnya melek itu kan harus kayak harus ngerti, bukan paham sih, harus melek itu harus sadar mungkin ya, harus sadar bahwa ya lu kalau ada kasus gini lagi gimana gitu kan. Selama ini kan akhirnya gue nanya juga band-band itu
ketika minimal sekarang manajemen band untuk ngebiayai kru mereka gimana, mereka tuh pada pusing, akhirnya ngambil dari kas. Rata-rata ngambil dari kas, sementara kas itu kan urusannya untuk produksi. Siapa tahu mereka butuh manggung, akan manggung lagi. Mereka itu harus membiayai buat produksi lagi lah, nyawa apa, alat yang rusak lah atau apa. Kalau kas udah nol, ya kayak perusahaan lah UKM itu, kalau kas udah nol kan bahaya, apalagi kas minus gitu kan. Iya. Ya maksudnya kalau kas udah minus ya itu kan udah terancam. Ya maksudnya menurut sih ya itu kan berarti indikasi yang cukup berbahaya. Ya harusnya kan si band itu dengan adanya dengan adanya si COVID ini ya finansial literasi harus mulai tumbuh dan disadari lah, harus dimulai disadari gitu bahwa gua tuh harus ada dana darurat nih, terutama dana darurat untuk personil misalkan atau kru, dana darurat untuk si bandnya itu sendiri. Jadi memang rasanya kalau lu dibayar 50 juta terus udah bagi-bagi sisa 20 juta, dana darurat personil berapa, dana darurat band berapa, sisanya kas misalkan. Jadi maksudnya harus sudah mulai berpikir ke sana ya, kayak mindset UKM aja lah. Ini udah si manajemen band itu harus udah kayak mengelola UKM atau brand lah, perusahaan gitu, ada sisi kesananya lah gitu, karena kan industrinya udah, ekosistemnya udah mulai jalan sih kalau kata gua mah, udah bukan lagi bersenang-senang hobi lagi gitu, tapi udah ekonomi banget, peluang ekonomi banget. Itu tadi, makanya si band itu ya kalau ngomongin sisi kreatif ya itu pisahin gitu. Kalau ini kan urusan manajemen lah, jadi kreatif lu sebagai musisi atau sebagai pelaku kreatif ya mikirin konten kreator tadi gitu, tapi manajemen mikirin ya, masuk industri karena Mas Sidar ya. Karena udah musik Indonesia udah sekarang kan udah masuk, menurutku sih udah ekosistemnya udah industri udah ya 10 tahun terakhir lah udah industri, brand-brand udah bisa masuk, udah bisa kerja sama dengan startup, dengan perusahaan multinasional, kayak brand sepatu Converse misalkan, Vans itu kan perusahaan multinasional, udah bisa kerja sama dengan band lokal. Ya maksudnya udah bukan lagi manggung terus dibayar terus pulang terus bagi-bagi, udah fase hobinya udah, ya maksudnya ini kita udah fase ekosistem musik yang udah lebih advance sih kalau kata gua mah gitu. Jadi pengelolaannya juga harus sudah lebih advance lagi gitu, apalagi dengan adanya COVID kan ini tantangan nih, lu mau kemana nih, mau akhirnya naik level atau mau stuck atau mau bahkan jadi terperosok gitu, kas habis, personil mungkin juga berhutang, akhirnya kan bahaya gitu kalau udah level, karena kan kecemasan manajemen band sekarang itu lagi pada pusing seperti itu, tagihan personil kan mintanya ke manajemen kan, tagihan, apalagi kan gaya hidup musisi juga kan ada stereotip lah, agak hedon lah, rumah kan pengen yang lebih advance lah, lebih gak mau tipe sederhana gitu ya, rumah maksudnya mobil ya, maksudnya dengan kondisi seperti ini kan sebetulnya akhirnya ada banyak hal yang harus dipikirin gitu. Pertama ya si finansial literasi, terlepas dari dua aspek infrastruktur dan si melek digital tadi. Lagi nih Mas Idar, ini secara makro yang saya baca, ini kan industri yang paling terdampak atau sektor paling terdampak itu kan sektor informal. Dan informal ini saya lihat industri iklim musik ya, ekosistem musik kan sebagian masuk di ranah informal ya. Ya nggak, bener nggak Mas Idar? Ya dalam artian informal itu dalam artian tidak dalam satu institusi resmi gitu atau gimana? Ya seperti itu, artinya yang intinya pendapatannya itu tidak menentu, tidak merata, tidak menentu ya. Berdasarkan situasional, itu kan masih seperti itu kan, memang industri musik ya. Ya betul ya seperti itu. Dalam pengamatan Mas Idar nih, mereka ini di era COVID ini survive-nya seperti apa? Apakah switch lain atau kemudian dia melakukan proses kreatif lain menurut pengamatan Mas Idar yang sekarang terjadi? Yang lagi isu ya ada, akhirnya nggak tahu, kalau setiap band sih beda-beda ya pasti, apakah si band itu udah punya dana darurat tadi yang bisa menanggung semua personilnya itu. Kalau beberapa sih ada yang akhirnya jual merchandise, ada juga yang akhirnya mengembalikan ke si kru band, terutama kru band itu agar coba cari peluang lagi, ada gitu kan. Kalau pemecatan sih mungkin karena informal tadi ya, jadi bisa agak sedikit santai lah gitu ya, tapi pasti ada sih pengaruhnya ke sana. Cuman yang sekarang itu lagi isu adalah mereka nggak ada pesangon. Nggak ada. Cuman ada juga yang kayak teman gue, dia bikin kemarin kerja sama satu brand, bandnya manggung,
kerjasama dengan satu produk lah. Dia bandnya manggung, tapi duit hasil si manggung itu tidak untuk si personil, tapi untuk si kru. Jadi kru, padahal krunya gak kerja. Kalau online kan kru gak kerja kan, karena personil kan bisa nge-set di rumahnya sendiri kan. Gua nyiapin gitar sendiri, bass sendiri lah gitu, nggak butuh. Kalau di panggung kan butuh kru gitu, butuh yang bantuin angkat lah apa. Tapi kan di rumah nggak usah gitu kan. Tapi kemarin kayak gitu. Akhirnya sih ya strategi sebenarnya beda. Kalau ini kan pesan dari pemerintah juga sudah mulai ada dengan BLT kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu apakah terrealisasi atau enggak ya. Tahu sendiri lah ya. Katanya ada isu, meskipun ini untuk seniman ya, nggak hanya untuk musik aja, tapi seniman dalam konteks luas, tapi sudah ada isu wacana seperti itu, terutama yang memang profesinya itu menggantungkan di musik atau di pertunjukan gitu. Ada bantuan BLT, terus juga ada ini startup bagirata.id. Jadi bagirata.id itu kayak crowdfunding, tapi ini nggak hanya di musik juga kalau nggak salah. Jadi pelaku terdampak informal tadi, terutama dari sektor kreatif, itu bisa dibantu gitu ya. Kayak nyumbang lah, kayak sana nyumbang, tapi buat si startupnya itu kan kalau crowdfunding bisa dipotong nih, kalau ini enggak gitu. Jadi total keseluruhan itu akan dibagi ke pemilik dampak. Lu bisa ngajuin, lu bisa jadi donatur, sama lu bisa jadi penerima sih, daftar sebagai penerima. Itu jadi menariknya banyak inisiasi-inisiasi ya, terlepas dari inisiasi-inisiasi kreatif gitu ya. Banyak juga inisiasi-inisiasi yang bersifat sosial gitu ya. Gue lihat sih kayak donasi untuk para kru band juga ada, terus juga IO lah atau vendor panggung itu juga ada gitu. Termasuk itu ada startup yang sosial juga ada gitu. Itu sih menariknya, jadi kayak ada sesuatu yang baru terus gitu, kayak ini seru ya gitu. Oke, paling pertanyaan terakhir Mas Idar. Dalam menurut Mas Idar nih, nantinya industri musik kayak gimana nih setelah COVID? Anjir, setelah COVID ini meramal banget. Ya setelah COVID ini kita sudah berada fase yang baru nih, gerbang itu kayak udah masuk gerbang bahwa digital itu sudah bukan hal yang nomor 2 lah kasarnya gitu. Ini akhirnya digital itu harus mungkin jadi nomor 1 gitu ya. Jadi lu harus bisa manfaatin ini semua, dan akhirnya menurut gue sih di kedepannya itu si band-band itu harus bisa menjadi content creator, memanfaatkan peluang inovasi di bisnis pada musik. Jadi nggak hanya bersifat konvensional, sudah mulai makin bukan ditinggalkan sih, mungkin akan jadi sesuatu yang biasa lagi lah gitu. Kita melihat konser online, ada kursus gitar online yang biasanya kita tonton di master class-nya Tomorello lah, ntar mungkin musisi yang kita kenal atau bahkan teman kita sendiri, workshop atau diskusi-diskusi serba digital, itu mungkin bukan hal yang aneh lagi. Menurut gue sih di masa depan sih digital ini udah makin kayak super power ya, udah makin kayak udah jadi satu habitat baru lah. Habitat baru selain hanya streaming YouTube. Selama ini kan cuma gitu aja kan, streaming YouTube dan sebagainya, tapi kita pernah menjadi bikin workshop online, kursus gitar, kursus online, donasi. Nah ini menarik juga, kayak ada inisiasi dari KPJ pengamen jalanan, tapi ini sebelum COVID ya. Jadi sebelum COVID itu si KPJ itu bikin aktivasi kerjasama sama Gojek, mereka konser online. Nah di screen YouTube lah taruhlah, itu ada kode Gojek, jadi lu bisa scan dan bisa nyumbang via GoPay gitu kan. Itu kan menarik ya, ada jadi kayak ngamen tapi digital gitu, kayak lu nonton iksan skuter ada kode GoPay-nya, terus ya lu merasa ada sosial yang wajar, ini oke deh gue nyumbang lah, goceng lah 10.000, 5.000 kan nggak ada batasan namanya juga. Lu scan, nah nanti masuk ke GoPay si artisnya itu tanpa dipotong. Itu kan udah lebih fair ya. Kalau selama ini kan kalau pertunjukan itu kan dipotong agent lah, dipotong apalah, tapi kalau ini kan udah langsung masuk ke si musisinya gitu. Itu mungkin peluang baru gitu. Cuman itu tadi belum semua masih meraba apakah ini menjadi sesuatu yang bisa bisnis model ini menjadi sesuatu yang signifikan. Karena itu tadi menurut gue sih gue nggak bisa jawab ini pasti, tapi kita semua lagi masa adaptasi dan transisi aja sih. Itu aja sih, kayak anjing baru semua gitu, ini tuh yang mengalami hal yang baru semuanya gitu. Oke. Paling itu Mas Idar tadi menarik sekali ngamen online ya. Barangkali setelah ini
akan semakin banyak orang yang ngamen online. Betul, Tidak iya ngamen hanya online. tidak hanya via satu platform kayak YouTube ya, itu kan harus punya akun. Iya betul. Artinya mungkin bisa nah hanya seperti itu akan ada namanya kode-kode yang nanti Nah betul, jadi nanti kayak gini misalkan di Mas Urukul nih sebelahnya ada barcode. Nah misalkan orang yang, aduh ini seru nih diskusinya, nyumbang misalkan donasi. Kan itu jadi bisnis model yang baru yang sebetulnya nggak dipikirin gitu, selama ini kan ya konvensional aja gitu, panggung, merchandise, sponsor udah gitu. Selama ini kan digital ini teh rimba lah kasarnya mah gitu. Jadi seharusnya ini jadi menggali terus inovasi-inovasi gitu agar muncul ya di digital itu akhirnya semuanya itu adaptasi gitu. Tapi itu tadi kalau gue masih ini kita adaptasi dan transisi lah kalau di COVID sekarang ini, jadi semuanya lagi meraba-raba lah format yang idealnya gimana. Oke, terima kasih telah mengikuti obrolan kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.